What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want with a nice body ass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai tentang bunga perbankan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fiera Rasya Fitri. Saya Safira Priliana. Saya Nyimas Kianisa. Saya Fiona Aulia. Saya Rahma Kaisar Rosdiana. Saya Kencana Maharani. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu. Jadi kami dari SMA 10 ingin mewawancarai Ibu yang mengenai bunga perbankan. Ya. Apa nih yang mau ditanyakan? Karena yang namanya bank itu ya memang ada penghimpunan dana, ya kita ada pemberian bunga untuk tabungan dan juga kemudian kita bank menyalurkan dalam bentuk kredit itu juga dikenakan bunga bank gitu loh. Nah sekarang apa nih yang ditanya? Nah, kami mau nanya berapa persen bunga pinjaman di Bank Lampung ini? Oh, kalau macam-macam ya namanya bunga kredit itu banyak peruntukannya. Ada bunga kredit kepada pegawai negeri, kepada pegawai konsumtif itu namanya kredit konsumtif, dan juga ada kredit untuk usaha. Jadi berkisarnya dari 6% sampai dengan 13-14% gitu loh. Nah, mungkin untuk perhitungannya nanti apakah akan mau ditanya butuh penjelasan nggak nih untuk pengenaan bunga pinjaman? Ini penjelasan singkat aja deh. Nah penjelasan singkatnya jadi misalnya nih adik-adik pinjem, nanti mungkin ada usaha kecil gitu ya. Nah usaha itu yang kita lihat, oh ini nanti ada pemasukan dari mana nih usahanya itu, misalnya kue, oh dari penjualan kue nanti pembayaran angsurannya. Jadi misalkan siapa adik nih? Ama. Nah Ama misalnya nanti mengajukan pinjaman ke bank 10 juta. Nah kita lihat dulu nanti orang bank menilai dari kelayakan usahanya itu, karena kelayakan usaha itu yang akan sumber pembiayaan kepada bank. Misalnya 10 juta 10 juta pengenaan misalnya ya, yang paling gampang 10% nih. 10% itu bunga setahun. Jadi artinya angsuran yang itu yang harus dibayar ke bank setiap bulan, misalnya pinjamannya setahun. Jadi 10 juta dikali bunga bank 10% dibagi dengan 12 bulan. Nah, itulah yang nanti dibagi 12 bulan, tiap bulan dia ada angsuran itu gitu, sehingga setiap bulan nanti ada angsuran berupa pokok dan bunga gitu loh. Itu ya nanti dari kelayakan usaha itulah yang orang bank menghitung, oh ternyata jual misalnya kue bisa nih, ternyata omsetnya sekian, sehingga bisa itu menjadi pembayaran angsuran. Tapi dengan adanya pinjaman kredit dia menolong teman-teman yang mau usaha itu untuk modal kerja dia membantu membeli peralatan, misalnya oven apa-apa. Nah kembalinya feedback ke bank ya itu tadi, dari penjualan kue-kue itu omsetnya berapa, bisa masuk angsurannya yang dibalikan jadi setiap bulan. Jadi kan pelaku usaha juga terbantu dengan adanya modal kerja itu sih. Jadi kami mau nanya nih Bu, berapa jangka waktu cicilan bulan pinjamannya? Ya paling sedikit itu ya 12 bulan ya, 12 bulan. Tapi biasanya sih kalau yang namanya usaha tuh 3 atau sampai 5 tahun. Tapi kita lihat juga nih kemampuan sama itu tadi, masuk nggak nih angsuran dari penjualannya itu. Tapi kalau misalnya kita lihat cukup setahun aja biasanya itu. Jadi paling sedikit 12 bulan, biasanya untuk usaha itu paling lama 5 tahun atau 60 bulan gitu. Kami mau nanya lagi, jika kita telat membayar uang cicilan
apakah ada denda yang harus dibayar dan berapa persen pengenaan dendanya? Gitu. Ya, karena kan namanya bank itu dia harus ini ya, sesuai dengan jadwal angsuran ya. Kalau nggak itu, bank juga ada regulator yang mengawasi, oh ini kenapa kok jadi telat bayar, sehingga nanti ada kualitas kredit yang turun. Jadi memang setiap angsuran itu misalnya jangka waktunya misalnya setiap tanggal 15. Begitu dia melewati tanggal 15 ya ada pengenaan denda. Biasanya pengenaan denda itu misalnya dihitung dari persentase 1% atau 2% dari total angsuran. Misalnya total angsuran yang dibayarkan setiap bulan tuh 2.500.000. Nah, 2.500.000 kali 1%, itulah dendanya. Selain angsuran yang harus dibayar gitu. Dia kan bayarnya misalnya 2,5 juta, ditambah dengan biaya keterlambatan dia 1 atau 2% itu dikali dengan total angsuran 2,5 juta itu. Biasanya itu. Itu aja Bu yang ingin kami tanyakan. Makasih ya Bu udah Nah, ya untuk adik-adik semua, supaya untuk pertama biar mengenal bank itu di ini dulu rajin menabung dulu sehingga tahu perbankan, sehingga nanti begitu lulus kuliah apa-apa begitu ada ini tabungan sudah mencukupi, udah bisa mulai usaha, pinjam lagi dari bank. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan sukses semua ya. Amin. Ya. Makasih ya Bu. Ya, Makasih Bu. sama-sama.